Ketika Marc Marquez melesat ke samping dari grid MotoGP Australia dan Jorge Martin melesat ke depan dari posisi terdepan. Banyak yang bertaruh bahwa pemenang sprint akan melengkapi kemenangan sempurna di Phillip Island. Namun Marquez melakukan pemulihan yang mengejutkan dari posisi ke-13 ke posisi ke-6 pada lap pembuka dan hanya berada di belakang pemimpin klasemen, Martin dan Francesco Bagnaia. Pada lap ke-6 dari 27 lap, Martin kemudian kehilangan keunggulan setelah melebar sesaat sebelum memasuki pertengahan lintasan, namun dengan kuat melewati Bagnaia dan Marquez berhasil menyalipnya di posisi kedua. Keduanya menjauh dari pembalap Italia itu dengan Martin menjaga jarak dengan GP23 milik Marquez hingga pembalap Gresini itu berhasil menyalipnya di tikungan 4. Martin merespons di lintasan lurus, tetapi Marquez menyelesaikan kontes dengan menyalip lebih keras ke rekannya sesama pembalap Spanyol lagi-lagi di tikungan dengan 3 lap tersisa. Akhir pekan yang luar biasa, meraih posisi terdepan, menang kemarin dan naik podium hari ini, kata Martin. Saya ingin menang. Saya sudah mencoba yang terbaik. Tapi sebenarnya perasaannya tidak seperti kemarin. Saya kesulitan untuk menaruh tenaga di tanah sehingga saya tidak bisa membuat jarak dengan Pecco dan Marc yang keduanya mengalami peningkatan dari kemarin meskipun balapan saya cukup kuat. Di tengah balapan, saya mulai merasa sedikit lebih baik tetapi kemudian saya hampir terjatuh di tikungan 1. Pecco menyalip saya, tapi saya langsung menyerang balik. Namun saat bertarung dengan Marquez, keunggulan sebagai juara dunia sangat membebani Martin. Saya mencoba untuk tetap berada di posisi pertama untuk beberapa lap terakhir, tapi Marc tidak mau kalah, jadi itu jauh lebih sulit bagi saya untuk bertarung, katanya. Saya mencoba mendekat, tapi dia punya sesuatu yang lain. Mungkin bukan dari segi kecepatan, tapi dari segi risiko yang bisa dia ambil, atau risiko yang bisa saya ambil. Tingkat risiko tersebut tergambar ketika umpan Marquez yang memenangkan balapan membuat keduanya melebar di tikungan. Saya hanya berpikir, wow, dia agresif. Martin tersenyum, namun lokasi dari operan tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Tikungan 4 adalah satu-satunya titik di mana saya pikir dia lebih kuat dari saya. Saya sangat kesulitan dengan sisi kanan ban depan sejak lap ke-5 hingga ke-6 dan itu adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa mendengarnya tepat di belakang saya. Namun demikian dengan Marquez yang masih terpaut 79 poin di klasemen, perebutan gelar juara menjadi pertarungan antara Martin versus Bagnaia. Dan pembalap Pramac menggandakan keunggulannya atas sang juara bertahan akhir pekan ini. Setiap kesempatan yang saya miliki untuk menambah keunggulan di kejuaraan dunia, saya akan mengambilnya, kata Martin. Senang rasanya bisa bertarung kecil dengan Pecco karena biasanya ia berada di depan dan menjauh atau saya di depan dan menjauh. Jadi akhirnya setidaknya kami bertarung selama 1 lap dan saya menikmatinya. Tapi bagaimanapun juga saya kehilangan 11 poin minggu lalu, sekarang saya telah mendapatkan 10 poin. Minggu depan kita tidak tahu. Jadi kami harus fokus dari satu balapan ke balapan lainnya. Martin membawa keunggulan 20 poinnya ke MotoGP Thailand akhir pekan depan, balapan yang ia menangkan musim lalu. Kami memiliki pengalaman dari musim lalu, kata Martin. Kami tahu bagaimana cara memperbaiki motor untuk akhir pekan depan, jadi saya cukup senang bahwa kami bisa memulai dengan settingan dasar yang bagus dan melakukan pekerjaan dengan baik. Marc Marquez meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati setelah bertarung dengan pemimpin klasemen Jorge Martin di MotoGP Australia 2024 di Phillip Island. Namun Martin yang meraih pole qualifier dan pemenang sprint masih bisa meningkatkan keunggulannya di kejuaraan dunia setelah rivalnya, Francesco Bagnaia, tersingkir dari perebutan gelar juara. Marquez memburu Martin selama paruh kedua Grand Prix. Pramac tampak memperingatkan Martin untuk bersiap-siap menghadapi serangan di tikungan 4 melalui pesan di dashboard.
Namun usahanya untuk bertahan di hairpin membuat Martin melebar saat keluar tikungan dengan 4 lap tersisa, membuat Marquez kembali memimpin. Martin melawan di lintasan lurus, tetapi bintang Gresini itu membalas dengan serangan yang memenangkan balapan. Sekali lagi di tikungan 4 membuat mereka berdua keluar dari lintasan. Terjatuh di tikungan 1 pada sprint, Marquez mengalami wheel spin yang cukup parah di awal balapan yang disebabkan oleh sobekan ban motornya sendiri. Turun ke posisi ke-13, pembalap Gresini ini melesat dengan cepat ke depan untuk menempati posisi ketiga di belakang Martin dan Bagnaia pada lap ke-6. Marquez segera mengunci ban belakang Bagnaia saat keduanya mendekat ke arah Martin. Ketika Martin melebar di tikungan 1 sebelum memasuki pertengahan lintasan, Bagnaia berusaha merebut posisi terdepan di tikungan Stoner tikungan 3. Namun pembalap ramak tersebut berhasil menyalip di tikungan berikutnya dari Miller, dan Marquez pun berhasil menyalip Bagnaia untuk menempati posisi kedua. Sementara Martin dan Marquez kemudian bersaing ketat dalam hal waktu putaran, Bagnaia mulai kehilangan kontak meskipun ia tahu bahwa ia memiliki keunggulan yang sangat besar di posisi keempat. Fabio Di Gianantonio memenangkan persaingan 5 pembalap untuk memperebutkan posisi tersebut, mengungguli Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Brad Binder, dan Maverick Vinales. Fabio Quartararo dari Yamaha menjadi pembalap Jepang yang menempati posisi ke-9, sementara Johan Zarco dari LCR Honda berada di posisi ke-11. Setelah menganalisis kausan ban untuk ban belakang lunak di aspal Phillip Island yang baru di sprint, Michelin memberikan lampu hijau untuk digunakan di Grand Prix. Semua pembalap memilih ban belakang lunak dikombinasikan dengan ban depan keras, tetapi beberapa manajemen diperlukan untuk jarak 27 lap. Marco Bezzecchi yang berada di posisi keempat dan Alex Marquez yang berada di posisi ke-8 harus menjalani hukuman penalti lap yang panjang saat balapan. Bezzecchi karena bertabrakan dengan Maverick Vinales pada sprint hari Sabtu dan Marquez karena menabrak Joan Mir di Motegi. Bezzecchi terjatuh tak lama setelah menjalani hukuman. Takaaki Nakagami mendapat penalti 3 tempat di grid membuatnya berada di urutan terakhir di grid karena tidak segera keluar dari lintasan saat diberitahu tentang masalah teknis dalam latihan. Bintang rookie Pedro Acosta tidak dapat mengikuti Grand Prix karena mengalami sakit pada bahu kirinya akibat Higgside pada balapan sprint. Marc Marquez yakin bisa menantang Jorge Martin di MotoGP Australia hari Minggu, tetapi tidak jika balapan berlangsung seperti balapan rally. Marquez memuncaki sesi latihan hari Jumat di Phillip Island, namun yakin bahwa motor GP24 akan mengambil langkah lebih maju darinya pada hari Sabtu. Setelah mereka memiliki waktu untuk menganalisa data dari sesi latihan, Martin mendominasi kualifikasi yang sulit untuk meraih pole di depan Marquez dan tak tersentuh dalam sprint saat ia mengalahkan pembalap Gresini dengan selisih waktu 1,5 detik setelah mengendur di lap-lap terakhir. Balapan Marquez sempat terganggu karena ia tidak memperhitungkan titik pengereman Martin di tikungan 1 pada lap pertama, yang membuat sang juara dunia 8 kali itu melebar dan memaksanya untuk bertarung dari posisi ke-8. Hari ini sebelum balapan saya berkata, oke, ini akan menjadi lap pertama yang normal dan kemudian akan menjadi balapan yang lebih mudah, katanya kepada MotoGP.com. Tapi langsung di tikungan pertama saya melakukan kesalahan. Saya tidak memperhitungkan dengan baik cara Martin mengerem. Memang benar dia mengerem dengan sangat agresif, tetapi itu adalah cara untuk melepaskan perangkat depan dan belakang setelah start. Jadi, kesalahan kecil itu ditambah angin membuat saya kehilangan banyak posisi.
Kemudian sejak saat itu saya berkonsentrasi dengan baik. Saya mencoba untuk menekan sejak awal di lap tersebut, tidak melebih-lebihkan karena mudah untuk melebih-lebihkan dan melakukan lebih banyak kesalahan. Jadi, saya hanya fokus pada posisi kedua. Ketika saya tiba di sana, saya mencoba menekan selama 2 lap, tetapi saya melihat Martin bereaksi dengan cara yang baik. Besok kami akan memiliki kesempatan lain. Marquez yakin bisa menantang Martin pada hari Minggu, namun ia khawatir bahwa balapan rally yang tersebar akan lebih menguntungkan pembalap Pramac daripada dirinya. Mungkin ya, mungkin tidak, jawabnya saat ditanya apakah ia bisa bertarung dengan Martin di Grand Prix. Saya rasa ya, tapi tentu saja saat ini jujur saja besok jika kami melakukan balapan rally dengan semua orang sendirian, dia lebih cepat dari saya. Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa melakukan lap pertama dengan baik dan terutama mencoba memahami angin suhu lintasan, karena di sini arah angin berubah dan itu mengubah gaya berkendara. Dalam hal pilihan ban untuk Grand Prix, Marquez tidak yakin pendekatan apa yang akan ia ambil dan membutuhkan Michelin untuk memberitahu dia tentang potensi lepuh yang mungkin terjadi. Saat ini dalam sprint, ban belakang lunak adalah pilihan yang tepat, katanya. Tapi kami harus memotong ban, memahami bagaimana keausan ban. Michelin perlu memberitahu tim-tim tentang bagaimana cara mengatasi lepuh yang terkenal itu, karena aspal baru biasanya memang seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti. Saya rasa akan ada di antara ban belakang lunak dan medium. Tapi itu akan sangat penting karena di sini ketika Anda menjatuhkan ban, Anda bisa lebih lambat 1 atau 2 detik. Jorge Martin memimpin di lap pertama saat rombongan MotoGP begitu besar. Marc Marquez berada di urutan kedua dan mencoba untuk tetap berada di sana, namun ia tergelincir di salah satu tikungan pertama. Pembalap Gresini itu berada di urutan ke-8 di belakang Franco Morbidelli yang kemudian disalipnya untuk naik ke posisi ke-7. Sedikit demi sedikit dia menyalip lebih banyak pembalap, bahkan di sisi luar tikungan, sementara Martin sudah diperingatkan di lap kedua karena batas lintasan. Jika ia mendapat peringatan 2 kali lagi, ia akan dihukum dengan putaran panjang. Marquez sudah berada di urutan ke-4 di depan Bastianini dan di belakang pertarungan lainnya, Bagnaia dan Bezzecchi masing-masing di urutan kedua dan ketiga. Tidak diragukan lagi, Marc tampaknya akan terus melaju dan dia tidak ingin meninggalkan apapun di belakangnya, dia ingin naik podium dengan cara apapun. Kecepatan yang digunakan Marquez untuk menyalip Bezzecchi tidak bisa disalip lagi. Maka terjadilah pembalap VR46 itu tertinggal di belakang pembalap Spanyol itu. Johan Zarco terjatuh mengakhiri sprint untuknya. Marc Marquez sudah berada di depan, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap MotoGP yang melaju lebih cepat darinya. Alex Marquez juga terjatuh keluar dari lintasan berumput di Phillip Island dengan kekuatannya sendiri. Kedua calon rekan setim ini mulai bertarung. Marc berusaha mendahului Pecco di tikungan, namun pembalap asal Turin itu menutup peluangnya. Selain itu, tidak banyak titik menyalip di Phillip Island, jadi Marc harus mempelajari lawannya terlebih dahulu. Tersisa 6 lap lagi ketika Marc Marquez mencari celah untuk membawa motornya ke Bagnaia, dan berhasil meraih posisi di tikungan 4. Salah satu tikungan di sisi kanan sirkuit Australia yang aneh, karena ia lebih menyukai tikungan kiri. Pembalap Cervera sudah berada di urutan kedua, tetapi Martin sudah unggul 3 detik. Jarak ini cukup jauh dengan hanya beberapa lap tersisa, tetapi memang benar bahwa kecepatan satu-satunya pembalap Gresini yang tersisa di lintasan sangat bagus.
Bastianini juga menyalip Bagnaia yang jika tidak ingin Martin menjauh di kejuaraan, dia tidak perlu meninggalkan jarak yang begitu jauh antara dia dan pembalap Italia itu. Jaraknya dengan Marc Marquez tetap sama dan tidak dapat dikurangi selama sisa balapan. Namun patut disoroti apa yang dilakukan Marc yang mengerahkan seluruh kemampuannya dan mencoba untuk berada di depan sejak awal, tetapi ia mampu memperbaiki kerusakan. Dengan 3 lap tersisa, Marquez melakukan lap yang menunjukkan kecepatannya yang bagus. Pedro Acosta terjatuh saat balapan menyisakan 3 lap lagi, sesuatu yang baru saja terjadi padanya. Kecelakaan terjadi di tikungan satu antara Bezzecchi dan Vinales. Pembalap Italia itu melakukan kesalahan saat mengerem dan keduanya bersenggolan dan jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Race Direction ingin menyelidikinya dan memperingatkan bahwa kedua pembalap dalam keadaan sadar. Binder juga terjatuh meskipun dalam kecelakaan yang terpisah dari kecelakaan sebelumnya. Di lap terakhir, Martin masih melakukan tugasnya sebagai pemimpin kejuaraan dan balapan menang. Dia hanya berjarak beberapa meter dari perayaan bersama timnya atas kemenangan baru ini pada hari Sabtu ketika Mark Webber, mantan pembalap Formula One, mengibarkan bendera finish di podium di mana Marc Marquez dan Enea Bastianini juga berada di podium. Grand Prix MotoGP Australia selalu menghadirkan banyak ketidakpastian dan situasi yang tak terduga. Tidak terkecuali pada hari Jumat, sesi latihan bebas pertama dibatalkan karena hujan deras di lintasan Phillip Island. Hal ini membuat para pembalap tidak dapat melakukan sesi latihan di mana mereka telah mempertaruhkan waktu untuk Q2 besok. Selain itu, pada hari Sabtu ini akan ada perubahan jadwal untuk mengganti pembatalan sesi ini dengan FP2 diperpanjang 10 menit. Di sisi lain, sesi latihan juga bukan tanpa masalah. Bendera merah dikibarkan di lintasan Australia karena adanya hewan di lintasan, sehingga memaksa para pembalap untuk berhenti di pit. Meski begitu, Marc Marquez berhasil menang di salah satu lintasan favoritnya dengan catatan waktu 1 menit 27,770 detik. Saudaranya Alex berada di urutan kedua dengan Bezzecchi di urutan ketiga. Jorge Lorenzo dalam perannya sebagai komentator DAZN memuji kinerja para rider Gresini. Tanpa diragukan lagi, sesi terbaik dari semua pembalap sesi pertama. Sangat aktif sejak awal, mengambil risiko dan memperpanjang sesi seperti yang kami katakan sebelum start dengan ban yang sangat lembut. Dan juga sangat eksplosif saat melakukan serangan terakhir, mencatatkan waktu 27,7 detik, kata pembalap asal Mallorca itu. Dalam kasus si bungsu Marquez, dia berkendara sendirian untuk mendapatkan waktunya. Alex juga terkejut selalu berada di belakang kakaknya. Tapi kali ini juga dengan putaran kedua yang bahkan lebih lama dari putaran pertama. Dan juga mengejutkan dengan lap terakhir yang dia lakukan sendirian. Benar-benar karena kecepatannya dan karena ia merasa nyaman saat ini di lintasan ini. Ia bagus di lintasan Australia yang cepat, jelas Lorenzo. Sementara itu, Jorge Martin mengalami kecelakaan di awal sesi. Meski begitu, pembalap Pramac ini mampu bangkit dan menempati posisi keempat dalam catatan waktu. Dia adalah salah satu dari sedikit pembalap yang melakukan 2 lap, bukan 1 lap dalam serangan waktu. Di sisi lain, kecelakaan itu bisa saja mempengaruhi sesi Jorge jika terjadi hujan. Namun pada akhirnya hujan tidak turun, sehingga ia memiliki lebih banyak kesempatan untuk tetap berada di lintasan dan meningkatkan kecepatan dan ritme. Di akhir beberapa lap dia juga turun ke posisi 27 dan mengamankan tiket langsung ke Q2.
Martin mendominasi dua sektor terakhir, jadi dominasi Ducati tidak diragukan lagi, katanya. Meskipun Borgo Panigale mendominasi, Lorenzo tidak menutup kemungkinan bagi pembalap lain untuk memperebutkan posisi terdepan.